sekarang yang terbaru lagi ada kalau untuk mengukur detak jantung, terus kadar oksigen dalam darah itu kan sekarang kan tinggal pakai jempol gitu ya, yang ada alatnya terus dijepit nanti muncul. Nah, itu sudah ada teknologi perkembangannya lagi, menggunakan nanoteknologi itu ditanam di bawah kulit. Jadi ada chip yang berupa lembaran dia, jadi tidak akan terlalu menonjol gitu ya. Kalau seperti yang gambar ini kan sebelah kiri chipnya kan seperti kayak microcontroller gitu ya. Nah, itu pasti menonjol kalau di bawah kulit. Nah, tapi itu tidak, bentuknya berupa lembaran. Jadi lembaran kayak plastik. Yang situ sudah ada komponennya, itu sudah nano gitu ya, nanoteknologi. Jadi berupa lembaran saja ditanam di bawah kulit. Nah, itu tidak akan berbentuk, nanti dipegang pun biasa gitu ya. Tidak akan ada gerenjel-gerenjelan gitu ya istilahnya. Jadi semuanya sudah mulus. Nah, itu sudah sampai segitunya gitu ya perkembangan teknologi, perkembangan mekatronik dan desain inovasi itu. Nah, lalu di sini dalam proses assembly gitu ya, assembling atau perakitan, kalau di dunia industri, di dunia otomotif. Nah, kalau zaman dulu seperti ini gitu ya, yang sebelah kiri. Jadi semua masih didorong gitu ya, terus berupa pakai yang tangga dari atas turun ke bawah, nanti di bawah dirakit gitu ya. Masih manual semua. Jadi semua berdasarkan kemampuan si karyawannya gitu ya. Nah, sekarang sudah kayak makanan gitu ya. Jadi mobil yang mau dirakit, yang mau di-assembling gitu ya, cuma jalan aja mengikuti jalurnya gitu ya. Jadi sini udah mengikuti, nanti dia kecepatannya itu berapa di sini gitu ya. Kecepatan berjalannya berapa menit. Nanti pokoknya kalau misalkan si operatornya ketinggalan gitu ya, telat, ya berarti mobilnya udah lewat. Misalnya nanti di sini ada orang yang kayak misalnya QC gitu ya, taruhlah QC, kualitas kontrol gitu, quality kontrolnya. Nah, misalnya ada QC di sini ngecek, satu orang berdiri di sini nih, contoh yang ini ya gitu ya, berdiri di sini. Kalau misalnya setiap mobil itu akan lewat setiap 5 menit. Nah, berarti si QC itu punya waktu 5 menit untuk mengecek mobil itu apakah sudah memang layak atau tidak, ada yang kendor atau tidak gitu ya. Nah, jadi punya waktu 5 menit. Kalau si QC itu lalai, 5 menit belum selesai nih. Waduh, belum selesai nih. Nah, terus lewat lagi mobil satunya. Berarti kan yang dia harus selesaikan satu ini dulu. Pas sudah lewat, ya udah lewat. Nah, berarti mobil yang sudah terlewat itu langsung berarti dicoret gitu kan. Berarti tidak melewati proses QC. Berarti tidak layak untuk diedarkan. Gitu. Makanya harus serba cepat gitu ya sekarang ya. Kalau dulu mungkin yang sebelah kiri ini, ya pokoknya selesai dulu. Selesai satu baru lewat lagi. Cuma kan kalau gini, ya mungkin industri, kalau misalkan dia pengen, ya pabrik otomotif misalnya pengen sehari itu menghasilkan 200 mobil gitu ya. Nah, kalau misalnya proses gini mungkin sehari baru bisa 50-an gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau untuk perkembangan mekatronik dan manufacturing yang lebih diuntungkan ya dari pihak industri gitu ya. Ya, namun dari pihak pegawai pun ya sebenarnya diuntungkan. Berarti kan dengan ini produksi semakin banyak kan berarti income-nya semakin banyak juga gitu. Nanti biasanya ada tambahan fee-nya kan gitu. Jadi ini perkembangannya. Nah, lalu untuk mekatronik dan edukasinya. Jadi kalau misalkan sebelah kiri ini, misalkan ini yang teknik elektro gitu ya, yang grafik ini, terus yang grafik ini teknik mesin. Nah, di sini kan overlap gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mekatronik itu di sini teknik mesin, di sini teknik elektro, ya, di sini overlap. Nah, mekatronik itu fokusnya di sini. Nah, yang ini. Jadi dia masuk ya di elektro ya, di teknik mesin ya, tapi tidak overlapping. Dia punya wilayahnya sendiri. Gitu. Jadi tidak overlap kalau untuk mekatronik. Jadi mekatronik itu tidak mengambil jatah teknik elektro, tidak mengambil jatah teknik mesin juga tidak. Jadi dia punya area sendiri. Gitu. Jadi itu mekatronika. Nah, untuk keberlanjutannya nanti di desain ada, di bagian transportasi, di teknologi, untuk energi pun masuk gitu ya, manufacturing, kesehatan, material, ekonomi masuk semua. Jadi untuk mekatronik hampir di setiap lini dia masuk di dalamnya gitu ya. Dia bisa mengikuti gitu ya, atau bisa berkiprah gitu di dalam segi
perjalanannya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan nanti kalau ditanyakan via chat ya, langsung di chat aja pertanyaannya apa, nanti kita bahas. Ini upacara juga sudah dimulai. Ada pertanyaan? Kalau saya ngirim materi di sini bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya melampirkan materi di sini ya. Oke, materinya saya share di PA dulu aja ya. Mekatronik. Untuk materi Mekatronik in action, saya upload semuanya kalau gitu ya. Satu-satu dulu dan nanti kalian bingung ininya. Saya upload yang ini. Oke. Nah, di grup WhatsApp saya sudah upload untuk modulnya ya, untuk referensinya di Mekatronik in Action, nanti bisa dibaca-baca. Nah, tugas gitu ya, selalu saya bilang setiap pertemuan ada tugas karena untuk latihan ya. Jadi tugas yang kemarin disimpan dulu, di keep, tetap jangan dihapus. Nanti kalau sudah berjalan di kampus saya minta upload semuanya. Nah, nanti tugas untuk hari ini sebenarnya saya pengennya kuis gitu ya, cuma karena e-kampusnya belum bisa dipakai, jadi ya mau gimana lagi. Saya screenshot aja ya, saya screenshot, saya kirim di grup WA. Nanti grup kelas yang lain pun tahu ya, nggak masalah. Kalau mau langsung dikerjakan ya nggak. Ini intinya kuis untuk hari ini gitu ya. Jadi setiap pertemuan harus ada progresnya ya, harus ada tugas. Jadi biar latihan gitu. Nah, sambil kita menunggu, sambil kita berjalan ya, sekali lagi saya mengingatkan kepada kalian untuk beli Arduino mulai dari sekarang ya, nyicil. Jadi kalau bisa nanti ya sebelum UTS pun kita sudah mulai, nanti pas UTS misalkan saya kasih tugas, atau sebelum UTS dari 1 minggu sebelum UTS saya kasih tugas untuk merancang gitu ya, merancang sistem mekatronik apapun itu. Nah, nanti sambil setelah UTS kita selesaikan itu dalam waktu setengah semester, nanti pas UAS itu harus sudah bisa dipresentasikan dan menjadi bentuk paper gitu ya. Jadi kan nanti kalian jadi punya paper tuh. Jadi kalau nanti kalian ada yang ingin untuk syarat lulus ya udah bisa itu nanti dijadikan syarat sidang gitu ya. Kan sekarang masih semester 5 kalau nggak salah ya. Nah, nanti kalian udah nyicil paper nih, sudah punya papernya dari situ aja, dari tugas mata kuliah, karena dibolehkan. Jadi syarat untuk sidang itu boleh paper dari tugas mata kuliah, boleh paper dari kerja praktek, boleh juga paper dari skripsinya, tugas akhirnya. Tapi kalau misalnya dari tugas akhir biasanya nanti mepet. Alat sudah jadi, terus sudah mau sidang ternyata belum punya LOA-nya gitu ya. Nah, nanti dari sini harapannya kalian bisa nyicil gitu ya. Bisa nyicil LOA. Ya ini mah istilahnya kayak untung-untungan gitu ya. Kalau sampai publish ya syukur, nggak publish pun nggak masalah, nanti bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi minimal tugas besarnya kita untuk mata kuliah ini tercapai, bikin alat dan bikin paper gitu ya. Jadi akhirnya nanti kalian terbantu untuk tugas akhir, langsung tinggal maju sidang aja gitu. Jadi kalian nanti semester 8 fokus di tugas akhir, tidak lagi memikirkan untuk publikasi, kecuali memang kalau nanti dosen pembimbing minta publikasi lagi. Tapi kalau untuk syarat maju sidang sudah bisa, sudah terpenuhi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan di forum chat? Belum ada ya, saya belum ada pertanyaan. Nah, lalu saya ada nanti untuk catatan juga terhadir di hari ini. Ini ada saya kirim di ini ya, di chat. Ini ada link YouTube. Ini channel YouTube-nya Fakultas Teknik ya. Jadi
Jadi saya setiap kali perkuliahan saya upload di sini semua. Ada kuliah umum ya di sini gitu ya, atau di Fakultas Teknik ada kuliah umum, nanti ada seminar di via ini channel YouTube ini. Jadi nanti ini ada channel YouTube, ada link YouTube gitu ya, Pintu Pintar gitu ya. Jadi ini tugas mata kuliah sistem instrumentasi Pintu Pintar, ini menggunakan tab untuk kartu. Nanti bisa dibuka linknya, bisa ditonton videonya gitu ya, cuma 7 menit durasinya. Nah mungkin untuk daftar hadirnya sekalian untuk saya monitoring, nanti kalian bisa komen di, kan pas dibuka link YouTube-nya ada fitur komen gitu ya. Nah nanti bisa komen di situ nama lengkap dan NPM-nya, biar nanti dari situ bisa saya rekap siapa saja yang sudah melihat videonya gitu ya. Karena kemarin kan saya di pertemuan pertama saya sudah sampaikan target capaian kita agar nanti kalian bisa bikin alat gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan dari sini, dari video tadi yang saya kirimkan itu bisa menginspirasi kalian, makanya ya bisa dibilang wajib untuk ditonton gitu ya semuanya. Makanya daftar hadirnya nanti sekali saya sudah screenshot yang ini, cuma nanti untuk tambahan kalian bisa komen di, komennya dinonaktifkan ya, masih bisa nggak diaktifkan lagi ya. Tapi nanti tenang aja, nanti saya coba set lagi. Kalau memang nanti tidak bisa diaktifkan komennya ya, sementara kalian buka aja dulu, ditonton dulu gitu ya. Soalnya itu yang simpelnya, sederhananya itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya di channel YouTube itu. Kemarin tugasnya kalau nggak salah yang tahun lalu itu ada kurang lebih 20-an tugas gitu ya, 20 jenis penggunaan sensor. Ya walaupun sensornya mungkin ada beberapa yang sama, tapi ada 20 jenis sistem yang bisa dibilang berbeda gitu ya, dengan memanfaatkan sensor. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait perkuliahan kita pada pagi hari ini? Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sementara saya cukupkan sambil nanti kalian lihat video yang tadi. Oke, break sudah paparan yang tadi saya sampaikan. Jadi silakan bagi kalian kalau ada pertanyaan. Coba Maganda atau siapa dulu? Ayo, Maganda Nandika. Iya. Selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Maganda Nandika di Jakarta. Mau tanya soal ini Pak, paling yang pertama sistem penilaian di mata kuliah Bapak ya, maksudnya kayak kehadiran berapa persen, tugas berapa persen paling itu Pak, sama apa ya, tentang mekatronikanya ini Pak, paling apa ya, buat kan ada tuh program studi tentang mekatronika tapi diploma kalau nggak salah D3 ya, itu bedanya apa sih Pak sama yang di sini? Itu masih Pak. Oke. Jadi kalau untuk penilaian nanti saya mengacu dari kurikulum prodi. Mengacu pada kurikulum prodi ya. Jadi belum diedarkan sih ya, cuma kalau pada umumnya kehadiran itu 10%, terus tugas itu 20%, kalau tugas itu 10% kalau nggak salah sama gitu ya. Lalu UTS itu 30, UAS 40, berarti tugas itu 20% gitu. Kalau nggak salah seperti itu umumnya. Namun nanti ikut kurikulum baru gitu ya. Nanti kalau misalkan dari Pak Oleh ada kriteria baru, misalkan kehadiran nggak dihitung Pak misalkan, jadi dibanyakan lebih ke UTS dan UAS, nah nanti bisa dirubah. Namun pada intinya kalau untuk kuliah saya ya tetap pakai acuan itu gitu ya. Nanti di akhir itu yang
dilihat salah satunya adalah tugas besar. Ya, jadi tugas besarnya kalau misalkan karena ketercapaian tujuan mata kuliah ini nanti dilihat dari tugas besarnya. Kalau tugas besarnya nanti bisa gitu ya, berarti nilainya bagus. Kalau misalkan nggak bisa berarti kurang bagus. Bisa jadi nanti pada saat penilaian akhir seperti praktikum. Jadi kalau praktikum, saya dulu pernah ada praktikum itu peraturannya seperti ini. Kalau misalkan pada saat praktikum misalkan ditanya nih, bisa nilainya A gitu. Kalau misalkan nggak bisa nilainya B. Gitu. Nah tapi itu kriteria khusus gitu ya. Lalu misalkan yang C gimana Pak? Nah yang C berarti yang udah jarang hadir. Kan di awal kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya, atau belum malah jadi minimal kehadiran paling jelek-jelek banget gitu ya, 50% itu udah paling jelek banget. Nah tapi untuk amannya minimal 75% kehadiran. Jadi kalau misalkan udah 75% kehadiran, nanti tugasnya bagus, UTS UASnya bagus, tugas besarnya bagus, nah itu bisa saya pertimbangkan. Tapi kalau kehadirannya kurang dari 75%, tugasnya jarang-jarang ngumpul, UTS UASnya mungkin kurang bagus, ya itu susah untuk di-up gitu ya. Makanya nanti yang paling utama saya lihat nanti di tugas besar. Tapi kehadiran wajib gitu ya. Jadi karena kehadiran itu jadi tolak ukur buat penilaian saya. Berarti kalau misalnya setiap hari hadir itu menunjukkan keseriusan gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah ada keseriusan, berarti kan positif niatnya gitu ya. Nah lalu berikutnya apa sih bedanya di mekatronika di D3 gitu ya dengan yang di kita? Seperti di kurikulumnya, kalau D3 itu kan lebih banyak praktik ya. Jadi kalau di D3 itu kalau nggak salah 70% praktik, 30% teori. Kalau di kita kebalikannya, 70% teori, 30% praktek, kan sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau mekatronika di D3 sebenarnya banyaknya praktek gitu ya. Jadi setiap pertemuan itu praktek gitu. Nah, makanya mereka itu lebih jago di bagian prakteknya gitu, teknisnya. Nah, tapi makanya di mata kuliah ini yang S1 mekatronika saya harus wajibkan untuk punya Arduino. Jadi biar teorinya dapat, nanti prakteknya juga dapat. Jadi biar nggak kalah gitu ya. Dan ya biar nggak overlapping juga. Maksudnya biar kalau misalnya satu semester ini cuma sekedar teori, maka tadi saya sampaikan kalau cuma teori mah basi gitu ya. Dari buku yang saya kasih aja di grup bisa dibaca. Kalau misalnya udah paham ya kalian sudah jago teorinya mekatronika gitu. Nah tapi kalau percuma kalau teorinya jago tapi prakteknya kurang gitu ya. Makanya saya minta teori ada dapat nanti saya sampaikan, praktek juga jangan lepas gitu. Walaupun sebenarnya mata kuliah ini kan nggak ada prakteknya kan gitu. Cuma tujuan mata kuliah ini yang saya bikin itu harus ada outputnya, itu kalian bisa minimal Arduino penerapannya. Gitu ya. Ada lagi? Iya Pak, makasih. Oke. Yang lain ada? Paling tambahan ya Pak. Enggak. Waktu apa ya lalu-lalu gitu saya daftar MBKM ya, magang gitu, program magang. Nah itu persyaratannya tuh harus di 3 mekatronika gitu. Nah saya nggak lolos tuh. Padahal kan dari teknik mesin sendiri mencakup mekatronika juga ya. Saya bingung makanya kenapa bisa gagal saat itu. Oh gitu. Nah harusnya kemarin dimasukkan mata kuliah mekatronika ya gitu. Sebenarnya sama aja sih. Cuma ya kalau di saya kebetulan silabusnya saya banyakkan ada prakteknya juga. Jadi nanti tidak hanya sekedar teori. Ini di chat ada Pak, izin bertanya untuk tipe Arduino-nya tipe apa? Tipe Arduino Uno. Uno. Jadi kalau kalian pernah main Uno ya itu. Yang lain ada lagi? Cukup. Tadi kayaknya ada yang raise hand selain Magada. Tadi Vicky Julfikar Pak. Ada Vicky. Iya Pak. Ayo, Mangga. Jadi nanya? Tadi mau nanya itu aja Pak, untuk tipe Arduino-nya Oke. tipe apa? Pakai yang Uno ya. Iya Jadi bedanya kan kalau Arduino ada yang Uno, ada
Mega gitu ya, Arduino Uno sama Arduino Mega. Nah bedanya itu jumlah portnya. Jadi kalau yang Uno itu memang lebih sedikit. Tapi kalau untuk kita simulasi sensor kan kita cuma pemanfaatan paling cuma satu sensor sama satu operator, misalkan sensor proximity sama operatornya buat dinamo kan cuma itu. Nah kalau misalkan kalian mau pakai banyak sensor, ya kemarin saya baru bikin alat pakai 12 sensor proximity. Nah kalau pakai Uno nggak cukup, portnya kurang, jadi saya pakai Arduino Mega. Gitu. Jadi sama aja, cuma beda portnya aja, jumlah port. Gitu ya. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Cukup? Izin bertanya Pak. Oke, dapat. Ya kan kalau pakai Arduino Uno diintegrasi ke software ya Pak. Untuk softwarenya ini ada software khusus atau misalnya kita buat project A harus software ini atau beda-beda gitu Pak? Oke, nanti kalau Arduino itu ada software bawaan punya dia. Jadi nanti untuk codingnya itu ada khusus buat Arduino, punya Arduino sendiri. Jadi tidak ada software tambahan lagi. Oke Pak, makasih. Oke, yang lain ada lagi? Nah, mungkin kalau ada lagi bertanya bisa di raise hand. Kayak tadi di video rekaman kan ada yang bertanya tapi terabaikan gitu ya, karena sebenarnya memang nggak kedengeran gitu ya. Jadi kalau pas saya lagi ngomong itu mungkin bisa delay suaranya di sayanya, tapi di rekamannya ada gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang bersuara namun delay, jadi mungkin enaknya raise hand gitu biar ketahuan siapa nanya. Ada lagi? Cukup? Ini Pak paling apa ya, buat PowerPoint yang tadi Bapak itu di share nggak ya Pak? Oke, nanti saya share semua materi, tenang aja, saya nggak akan merahasiakan gitu ya, nanti saya share semua. Jadi saya masih nunggu. Jadi hari ini siang nanti jam 2 ada sosialisasi penggunaan e-kampus khusus dosen. Jadi bagaimana sih cara mengisi daftar hadir dan untuk memulai perkuliahan gitu. Kan selama ini kita perkuliahan masih masing-masing ya, dosen ada yang pakai Google Meet, ada yang Zoom gitu ya. Nah nanti siang ini mudah-mudahan ada pencerahan termasuk daftar hadir nanti. Termasuk kemarin juga dari Orma Fakultas Teknik ada yang komplain, Pak jadwalnya bentrok nih, banyak yang bentrok. Jadi tenang, nanti akan diselesaikan semuanya, karena kan kita baru beres perwalian kemarin tanggal 21, dan memang ini kan sistem baru, jadi harap maklum ya. Ya kita mungkin menyadari gitu ya, dengan minimnya fasilitas yang kita miliki ini, jadi keterbatasan kita melaksanakan perkuliahan, jadi harap dimaklumi dulu gitu ya. Bu Rektor pun sedang berupaya untuk merealisasikan semua gitu. Dan memang butuh proses gitu ya. Jadi dari kemarin pun Bu Rektor udah keliling ke semua fakultas, melihat fasilitas fakultas gitu ya. Dan insya Allah nanti teknik bakal dibuatkan gedung baru gitu ya. Nah cuma kan itu butuh waktu, paling cepat kan 1 tahun ya untuk pembangunan gedung. Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran gitu ya, tidak ada kendala. Ya kita target 1 tahun aja yang di lab baru, di jalan baru sana, di yang jalan bypass gitu ya. Itu kan target gedung itu harus jadi 1 tahun, dan memang harus 1 tahun jadi gitu. Kalau tidak jadi kan dananya ditarik lagi gitu dari pusat. Karena memang kontraknya harus 1 tahun. Nah makanya nanti paling cepat gedung teknik, tapi berdirinya di kampus yang lama gitu ya, di lahan lama. Nanti mohon bersabar ya. Jadi memang butuh proses semuanya. Ya paham sih, kita juga dosen-dosen juga paham gitu ya. Masa fakultas teknik tidak punya lab kan gitu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu. Jadi kendalanya sekarang memang kita sedang berlari gitu ya, sudah mulai berlari, jadi butuh proses. Begitu? Ya, tidak ada lagi pertanyaan kan? Mudah-mudahan kita minggu depan sudah normal semua, jadwal tidak ada bentrok. Saya juga bentrok sih. Hari ini aja jam 7.30 itu barengan gitu ya dengan jadwal yang di elektro. Jadi bingung kan harus mulai yang mana dulu gitu ya. Jadi tadi saya, ya untungnya ini saya pakai metode record, jadi saya bisa kuliah jalan langsung 2 kelas gitu. Coba kalau misalnya tetap muka langsung mungkin saya nggak bisa, masa ngebelah diri kan gitu.
mungkin itu plus minus. Oke, kalau dirasa cukup ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita gitu ya. Biar menjadi ya ladang ibadah buat kita. Jadi tidak hanya sekedar menghabiskan kuota, tidak hanya sekedar menghabiskan waktu gitu ya. Tapi biar ada manfaatnya. Yang sedikit ini biar ada manfaatnya gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi selalu saya setiap pertemuan saya akhiri dengan mohon maaf barangkali ya namanya manusia kan hilaf gitu ya. Barangkali pas saya pemaparan atau penyampaian ada kalimat yang memang kurang berkenan di hati kalian atau ada kalimat yang memang menurut kalian itu menyakiti, nah itu mohon dimaafkan. Tidak ada sedikit pun niat untuk ke sana, tapi semata-mata hanya untuk sharing informasi gitu ya, dan niatnya untuk memotivasi. Jadi bukan untuk menyakiti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.